di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Harta kesayangan Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya mengatakan kepada kita sebagai orang percaya, bukan hanya sebagai umat pilihannya, tetapi juga harta kesayangannya. Karena kita adalah Israel rohani, sebagaimana tertulis, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Latar belakang perjanjian ini adalah janji Allah kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 1-3, yang diteruskan turun-temurun kepada keturunan Yakub ayat 3. Allah mengikatkan dirinya kepada umatnya dalam perjanjian Sinai. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kasih karunia, karena sesungguhnya umatnya tidak layak dipilih menjadi harta kesayangannya. Mari kita melihat bagaimana keunikan perjanjian antara Allah dan manusia melalui perenungan kita. 1. Dasar perjanjian ayat 4. Dasar perjanjian itu adalah Allah sendiri yang telah bertindak membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perjanjian Sinai bersifat anugerah karena Allah telah lebih dahulu menyatakan keselamatan kepada umatnya. Jadi, alasan Allah memilih dan berbuat hal yang besar itu adalah rencananya sendiri, bukan karena kelebihan dan usaha Israel. Tuhan Allah menyampaikan kalimat ini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Keluaran 19 ayat 3 dan 4. Ini pertama kali Allah berbicara, menyatakan relasinya dengan bangsa Israel dengan menggunakan satu metafor, burung Raja Wali, sebagai bukti kasihnya mengawali segala tuntutannya. 2. Isi perjanjian ayat 5. Perjanjian itu berisi pernyataan bahwa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Diawali dengan pernyataan jadi sekarang. Tuhan ternyata bersedia mengikatkan dirinya untuk mengayomi mereka bahkan dengan menjanjikan berkat atas ketaatan mereka. Israel adalah milik Allah. Namun sebagaimana hubungan antara Tuhan dan hambanya, Allah memiliki hak untuk menuntut ketaatan mutlak umat Israel. Untuk mewujudkan rencananya itu, Allah menuntut satu dari umatnya, yaitu ketaatan terhadap firman. Segala yang diperintahkan Tuhan harus dipegang dan dilakukan. Namun hal mendasar yang perlu diingat adalah bahwa anugerahnya telah mendahului segala tuntutannya. Sehingga dengan segenap hati, umat Tuhan dapat menyatakan kesediaan untuk setia pada firman Tuhan sebagai rasa syukur atas anugerahnya. 3. Tujuan perjanjian. Perjanjiannya dinyatakan untuk sebuah tujuan mulia. Ayat 6. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Ini bersifat misioner. Karena tujuan Israel dijadikan harta kesayangan Allah dari antara bangsa-bangsa lain adalah agar dapat menjangkau bangsa-bangsa tersebut. Israel dipanggil menjadi imam bagi bangsa-bangsa untuk mengenal Allah sejati. Mereka pun dipanggil untuk menjalani kehidupan yang kudus sehingga menjadi contoh hidup yang Tuhan inginkan. Perjanjian Allah dengan Israel bertujuan agar Israel menjalankan perannya sebagai alat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah. Sasaran utama Allah adalah bangsa-bangsa, sehingga rangkaian berkat Allah adalah diberkati untuk menjadi berkat atau diselamatkan untuk menjadi alat keselamatan. Hal ini menandai bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan agar semua orang dari segala bangsa memperoleh anugerah keselamatan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kita adalah milik Tuhan Yesus
yang telah ditebus lewat pengorbanannya di salib. Melalui darahnya yang telah dicurahkan, ia menjadi perantara suatu perjanjian baru antara orang percaya dengan Allah. Lukas 22 ayat 20. Sungguh suatu anugerah besar bagi kita untuk menjadi milik Tuhan. Namun sama seperti umat Israel, kita ditebus untuk suatu misi yang serupa, yaitu menjadi umat yang kudus dan yang membawa berita keselamatan bagi bangsa-bangsa. Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, saya harus hidup dalam ketaatan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, hal ini tidak menjadi beban berat buat saya, karena sebenarnya Tuhan telah terlebih dahulu melakukan yang terbaik untuk saya. Saya ingin melalui kehidupan saya yang taat kepada firman, maka orang lain dapat mengenal dan memuliakan Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah meresponi pilihannya bagi saya untuk menyelamatkan saya dan menjadikan saya harta kesayangannya? Sudahkah saya sebagai harta kesayangan Tuhan hidup dalam ketaatan sesuai dengan perjanjiannya? Apakah saya sebagai harta kekayaan Tuhan telah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena setelah saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau telah mengangkat saya menjadi harta kesayangan-Mu. Saya berjanji untuk senantiasa hidup seturut dengan perintah-Mu, sehingga melalui hidup saya banyak orang datang kepadamu, Yesus. Jadikanlah saya alat keselamatan bagi bangsa-bangsa, sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Mu. Amin. Engkau dipilih untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu